Bocil ini awalnya cuma mau nolongin seekor burung gagak yang kejebak di lumpur. Tapi pas dia angkat burung itu dari ember, si gagak malah ngamuk nyipratin lumpur ke muka si bocil. Pas dia mau bersihin lumpur itu, tiba-tiba wajahnya hilang. Gak ada mata, hidung, mulut, semua lenyap. Ternyata ada makhluk hitam kecil yang jatuh dari langit-langit dan nyuri semua bagian wajah si bocil. Belum puas, makhluk itu juga pengen ambil tubuhnya. Untung warga desa ngelawan pakai cara aneh. Mereka pecahin telur ayam di depan makhluk itu. Dalam kekacauan itu, seorang wanita buru-buru nyelamatin si bocil dan ngumpetin dia di dalam rumah. Di jalan macet ini, mobil paling depan tiba-tiba berhenti. Sopirnya panik, matanya mendadak gelap, gak bisa lihat apa-apa. Ini jadi awal wabah aneh yang bikin orang buta seketika. Istrinya pura-pura buta, biar bisa ikut suaminya ke karantina, ke rumah sakit kosong yang jorok. Niatnya mereka dirawat, tapi mereka malah dikurung. Satu orang buta keluar jalur saat jalan bareng rombongan. Tiba-tiba suara tembakan terdengar, dan dia langsung jatuh. Yang lain panik, lari sembarangan. Akibatnya, 3 orang terinjak-injak sampai meninggal. Di tempat ini rasa takut lebih kuat dari akal sehat. Semuanya cuma pengen selamat, walau harus dorong orang lain buat jatuh duluan. Pas Sutri pengusir setan ini nemu boneka bernama Annabelle yang isinya penuh sial. Langsung dikunci di lemari khusus. Tapi pas ulang tahun anak ceweknya, ada tamu cewek kepo yang nyolong kunci dan buka ruangan terlarang itu. Dia pengen manggil arwah ayahnya. Malah boneka Annabelle itu yang lepas. Rumah langsung keos, asap di mana-mana. Gangguan muncul dari segala penjuru. Cewek itu akhirnya kabur ninggalin semuanya. Tapi malamnya dia balik lagi, buka kotak peninggalan ayahnya, pasang liontin, terus manggil arwah. Piano tiba-tiba bunyi sendiri. Dia senang, ngira itu ayahnya. Tapi pas nengok ke samping, yang duduk di sebelahnya malah makhluk berdarah. Dia pun lari, panik ke pojokan, dan di kegelapan Annabelle itu duduk manis sambil ngeliatin. Cewek ini lagi mandi di kolam, terus ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Tiba-tiba muncul segelas wine sama mawar di tepi kolam. Dia kira pacarnya datang, tapi pas berdiri malah diserang pria bertopeng. Dia dilempar ke kolam, terus kolamnya ditutup rapat. Si cewek panik berusaha keluar, tapi nggak bisa. Si pria makin edan, ngambil bor listrik dan mulai ngebor penutup kolam. Sampai akhirnya dia lempar bor itu ke air. Si cewek kesetrum dan akhirnya tewas tenggelam di situ juga. Di stasiun luar angkasa, bumi udah diambang kehancuran. Tiba-tiba muncul laba-laba mesin pembunuh, filter matahari dimatiinnya, dan sinar panas yang berlangsung. Ternyata semua sabotase itu gara-gara satu orang bermuka ketat ini yang mau dapat asuransi. Dia kabur pakai teleportasi, ninggalin semua orang dalam bahaya. Buat nyelamatin semua, peneliti buru-buru ke ruang kendali. Tapi saklar pelindung panas ada di seberang ruangan, penuh kipas raksasa. Temennya yang mirip pohon nekat bantu narik tuas, tapi keburu gosong. Setelah semua selamat, peneliti balas dendam, tarik si pelaku balik, dan dia langsung meledak saking panasnya. Di akhir peneliti siap lanjut ke misi waktu berikutnya. Baru nyalain mobil, muncul hitungan mundur. Si ibu langsung sadar itu jebakan karena dia mantan penjinak bom. Ada ranjau di bawah mobil dan ada alat ledak di kursi supir. Nggak bisa keluar sembarangan. Temennya datang bantu, tapi malah nemu alat dari kantor tempat mereka kerja, dan di bagasi ada bos mereka yang pingsan. Akhirnya mereka tahu ternyata perusahaan dulu pernah bantu bersihin ranjau, tapi diperalat kelompok bersenjata. Sekarang mereka dihabisi satu-satu buat nutupin rahasia itu. Bom akhirnya berhasil dijinakkan, tapi tantangan belum selesai. Berat mobil harus tetap sama, satu anak harus keluar duluan. Si bocah cowok ini akhirnya ngalah, alat bantu beban disiapin. Pas si anak cowok ragu turun, temen si ibu tahan mobil pakai tangan sampai hampir hancur. Di detik terakhir, akhirnya semuanya selamat, tapi trauma dan rasa bersalah tetap membekas. Ada kejadian di rumah 4 wanita ini. Tiba-tiba lemarinya bunyi dan keluar seekor makhluk yang kelihatan lucu gitu. Awalnya makhluk itu sok lucu. Tiba-tiba gigit tangan salah satu wanita ini. Pas mau ditembak, makhluk itu malah mati. Tim ahli datang, bingung kenapa monster ini mati sendiri. Lalu ada kabar di bawah tebing ditemukan tumpukan dinosaurus aneh yang juga mati. Setelah diselidiki, ternyata semua makhluk itu mati karena satu alasan, gak bisa napas. Mereka gak cocok sama udara bumi. Tapi masalahnya mereka tetap muncul dari berbagai tempat karena kawah meteornya nyambung ke banyak lubang tambang di sekitar kota. Tukang pos ini pergi ke sebuah rumah, gak ada yang buka pintunya, tapi dia dengar suara minta tolong. Begitu buka jalan rahasia, dia nemu seorang ibu yang udah rusak parah. Ternyata di ruang bawah tanah itu ada sepasang anak kembar monster pemakan manusia. Anak kembar itu anak dari ibu tadi. Tukang pos mau cari bantuan, tapi belum sempat dia pergi, dia udah ditarik dan jadi korban juga.
Cewek ini terdampar di pulau asing habis kecelakaan laut. Malamnya, suasana di sana makin horor. Ternyata di pulau itu ada monster gede yang cuma muncul di malam hari. Si cewek mulai cari cara bertahan. Tiap malam dia sembunyi di lubang pohon, bikin tempat tidur gantung. Tapi makhluk itu terus datang dan nyoba nyerang. Sampai suatu hari, teman dan pacarnya datang naik perahu. Tapi mereka nggak percaya cerita si cewek. Baru pas monster itu muncul dan nyerang mereka, semuanya jadi nyata. Perahu bocor, pacarnya nyoba tembak pakai pistol suar, tapi gagal. Akhirnya si cewek yang harus hadapin monster laut itu sendirian. Meski udah capek banget, dia lawan makhluk itu habis-habisan pakai senjata rakitan. Dan akhirnya dia menang dan selamat. Di kereta, seorang nenek lihat sosok mumi serem dibungkus kain sobek dan 66 detik kemudian dia meninggoy. Cuma orang sakit-sakitan yang bisa lihat mumi ini. Abis si nenek, koki juga tumbang. Lalu satu-satu ikut nyusul. Muminya jalan terus, nyedot energi hidup kayak vampir. Ada yang coba nyogok pakai nyawa dan harta, tetap mati 66 detik abis kontak mata. Sampai muncul ilmuwan. Dia sadar mumi ini dulunya prajurit perang, bukan kutukan, tapi hasil eksperimen. Dan dia bakal terus bunuh sampai perang dianggap selesai. Si ilmuwan pura-pura hormat militer. Muminya langsung tenang, terus jadi debu. Tapi pas diteliti, potongan tubuhnya nunjukin satu fakta baru. Ini bukan sihir, ini ulah manusia. Awalnya cuma mimpi bikin museum patung lilin, tapi pria ini punya cara yang edan. Dia curi mayat dari kamar mayat, terus dipoles jadi patung lilin yang mirip manusia beneran. Tapi lama-lama duitnya habis. Dia cari investor buat terusin proyek edannya. Si investor heran, bukannya si pria ini udah koit kebakaran. Ternyata dia selamat, tapi cacat. Sekarang dia nggak bikin sendiri, tapi nyuruh dua asistennya curi mayat buat jadiin patung. Museum pun dibuka. Isinya bukan cuma patung, tapi juga adegan kriminal yang serem-serem. Ada yang kagum, ada juga yang pingsan ketakutan. Cowok muda ini nggak sanggup ngelepas kepergian kakek kenalannya yang udah deket banget sama dia. Saking berat dan kangennya, dia nyelepin HP ke jasad kakeknya itu pas nggak ada yang lihat. Setelah dikubur, dia coba ngirim SMS, cuma buat ngobrol. Tapi yang bikin merinding, HP-nya dapat balasan. Isinya huruf-huruf aneh. Cowok ini panik karena cuma dia dan kakeknya yang ngerti arti kode itu. Malamnya, dia nekat ke makam dan nelpon si kakek. Dia tempel kuping ke tanah dan kedengeran nada dering. Lagu konyol kesukaan si kakek tiba-tiba nyala dari bawah tanah. Dengar itu badannya langsung dingin semua. Dia cuma bisa berdiri bengong, mikir jangan-jangan si kakek belum tenang. Di ruang interogasi penjara, suasana tegang. Tiba-tiba seorang wanita diam-diam keluarin tikus putih dari sepatunya. Tikus itu langsung lari ke kerumunan, kayak kasih sinyal bahaya. Pas petugas mau tangkap, si narapidana cuma kasih satu tatapan. Dan ya, ledakan gede bikin semua panik. Si narapidana kabur, lepasin diri, terus langsung nyalain alat buat pindah ke alam semesta lain. Ternyata, dia udah keliling ke 123 alam semesta. Dan di tiap tempat itu, dia bunuhin versi dirinya sendiri. Soalnya, kalau yang terakhir berhasil dia kalahin, dia bakal dapat semua kekuatan mereka. Anak pria ini yang masih kecil diculik dan disiksa sampai meninggoy. Lalu mayatnya dibuang ke hutan. Polisi tahu siapa pelakunya, tapi malah takut karena si penjahat punya backing kuat. Bahkan mereka sempat ngabarin si penjahat biar bisa kabur duluan. Ayah korban yang marah besar langsung nekat nyamperin rumah kepala polisi dan ngasih boge mentah tanpa mikir panjang. Tapi baru mulai ngamuk, dia udah dipukul dari belakang dan ditangkap. Tapi ternyata masuk penjara justru jadi titik balik hidupnya. Lagi dikepung zombie, cowok ini nekat ambil pistol dari mayat tentara, langsung lompat keluar, tembak zombie sana-sini sampai selamat. Di tengah kekacauan, cowok lain bantu dia kabur lewat gang. Untung zombie nggak bisa manjat tangga. Mereka berhasil naik dan kabur lewat pintu darurat. Tapi belum sempat lega, dua zombie muncul. Untungnya dua orang lain datang, hajar zombie pakai alat berat dan mereka pun akhirnya selamat untuk sementara. Awalnya kelihatan ramah, seorang nenek datang ke rumah makan dan senyum-senyum ke pelayan yang lagi hamil. Tapi tiba-tiba si pelayan langsung pucat. Entah kenapa nenek itu ngomong sesuatu yang bikin semua orang diem. Si pelayan marah dan pergi. Nenek itu langsung makan daging sambil ngomel gak karuan. Pas pengunjung lain mau coba nenangin, si nenek malah berubah jadi ganas, maki-maki dan langsung gigit leher salah satu cowok sampai putus. Ternyata mulutnya penuh taring tajam. Dia lompat ke tembok, gerakannya lincah banget. Ditembakin pun gak kena. Semua orang panik. Suasana rumah makan jadi kayak neraka.
Dua polisi ditugasin buat jagain dua cewek kaya ini biar bisa ikut acara di akhir pekan. Awalnya dikira gampang. Pas di jalan, dogi peliharaan salah satu cewek ini malah lompat keluar jendela. Mobil jadi oleng, nabrak tumpukan jerami. Dua cewek itu akhirnya jadi luka-luka. Mereka ngambek, gak mau keluar kamar, bahkan ngadu ke atasan. Salah satu polisi sampai stres banget dan mau ngakhirin hidupnya. Tapi temannya punya ide edan. Mereka bakal nyamar jadi dua cewek itu lengkap pakai topeng dan makeup. Hasilnya, dua polisi hitam itu berubah jadi cewek bule yang aduhai. Tapi perjalanan mereka masih panjang. Pria ini kehilangan anak perempuannya karena ulah sekelompok penjahat. Dia nggak nunggu lama buat balas dendam. Malam itu juga dia bawa anak buahnya dan nyerbu markas musuh. Di antara semua orang, dia nemu satu orang yang ikut nyulik anaknya. Amarahnya udah nggak bisa dibendung. Dia tebas orang itu sampai beberapa kali, sampai darahnya kering dan jasadnya jadi kayak mayat yang udah dijemur berhari-hari. Pas polisi datang, mereka cuma bisa ngelus dada. Semua ini baru awal. Awal abad ke-20, seorang ibu hamil minta dioperasi. Padahal waktu itu, operasi sesar hampir selalu berujung kematian. Tapi dia maksa, asal bayinya selamat. Begitu bius masuk, dokter cuma punya 100 detik sebelum ibunya kehabisan darah. Sayatan dibuka, tapi bayinya nggak kelihatan. Pendarahan makin brutal. Akhirnya dokter nekat masukin tangan dan tarik bayinya keluar. Tapi bayi itu nggak nangis, mulutnya penuh darah. Dokter lain buru-buru jahit si ibu, tapi semuanya terlambat. Ibu dan bayinya nggak selamat. Dokter yang operasi pulang dengan rasa bersalah. Dan malam itu dia akhiri hidupnya sendiri. Di pemakaman, asistennya cuma bilang satu hal. Dalam 5 tahun terakhir, ilmu pengobatan manusia berkembang lebih pesat daripada 500 tahun sebelumnya. Dulu umur manusia cuma 39 tahun. Sekarang udah lewat dari 47. Semua karena ada orang-orang yang rela ngorbanin segalanya demi masa depan yang lebih baik. Cewek ini lagi tidur, tiba-tiba seekor laba-laba segede kepalan tangan nyelonong masuk ke mulutnya. Gak cuma ngendon, tapi laba-laba itu makan otaknya dan langsung nguasain tubuhnya. Sejak itu cewek ini jadi aneh. Ternyata bukan cuma dia yang kena. Laba-laba serupa mulai nyebar dan nyerang mahasiswa-mahasiswa yang lagi liburan. Dari semuanya, cuma satu cowok berkacamata ini yang selamat. Dia lari setengah mati, masuk mobil, tapi lupa nutup atapnya. Laba-laba masuk, dia kabur lagi. Untung nemu pondok kecil, tapi laba-laba itu sempat mau loncat nyergap dia. Untung aja ada helm jatuh nutupin matanya. Cowok ini langsung nempelin laba-laba itu ke lantai dan dihajar pakai palu sampai hancur lebur.